Buset, Ultraman udah bukan go internasional lagi nih mah, udah go planet. Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Oke guys, di video kali ini kita bakalan membahas beberapa Ultraman yang memiliki debut yang cukup unik dan juga menarik. Debutnya ini cukup berbeda dari beberapa Ultraman lainnya, karena mereka ini debut di planet tetangga kita, yaitu planet Bumi. Nah, Ultraman ini malahan melakukan debut atau penampilan perdananya di planet Mars. Kan biasanya kita ngemung gitu kan, makhluk Mars apa segala macam. Nah, ini Ultraman nih ke planet Mars beneran guys. Rata-rata kan Ultraman lain itu debutnya ya di bumi gitu, sedangkan mereka ini beda sendiri loh, debutnya di planet Mars. Ya emang agak pick me sih mereka ini ya. Ya lagian main beda sendiri gitu kan. Enggak sih, emang kebutuhan ceritanya aja. Dan emang kayak gini tuh dibutuhin banget biar Ultraman itu nggak boring dan nggak gitu-gitu aja. Jadi daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke pembahasannya beberapa Ultraman yang pernah melakukan debut atau penampilan perdana di planet tetangga kita. Langsung aja kita ke poin pertama. Let's go. Di urutan pertama sekaligus Ultraman paling pertama yang melakukan debut atau penampilan perdana di planet Mars adalah Ultraman Grid. Mungkin kalian cukup terkejut dan kaget terheran-heran ya, karena di urutan pertama justru adalah Ultraman Grid. Karena pada dasarnya series ini emang cukup underrated guys. Seringkali series ini kayak nggak dianggap gitu ya. Mungkin karena emang rilisnya itu di luar negara Jepang, jadi dalam beberapa kategori sering nggak dimasukin. Contohnya itu seperti Ultraman Heisei kan, yang dimasukin ke Heisei pertama siapa? Ultraman 3. Nah, Ultraman Grid ini nggak dianggap gitu. Nah, makanya Ultraman Grid ini terbilang memiliki konsep yang cukup unik, tapi nggak banyak orang ketahui. Selain rilis di luar Jepang, debutnya juga cukup unik guys. Ultraman Grid pertama kali diproduksi di tahun 1990 dengan episode pertama yaitu Shine the Light. Ini adalah pertama kali Ultraman Grid muncul di planet Mars. Jadi ceritanya gini, Jack Shindo dan juga Stanley Haggard adalah member yang pertama kali melakukan ekspedisi ke planet Mars. Nah, di sana mereka bertemu dengan sosok monster yaitu Goodies. Tiba-tiba sosok raksasa cahaya yaitu Ultraman Grid datang dan membantu mereka. Stanley tiba-tiba dibunuh karena mencoba untuk meluruskan diri dari pesawat mereka. Akhirnya di sini Goodies pun berubah menjadi virus dan mundur. Jack Shindo akhirnya memilih untuk bergabung dengan Ultraman Grid untuk menyelamatkan planet Bumi. Selanjutnya ini adalah pertarungan melawan Bogun di bumi. Nah, jadi pokoknya gitu lah ya. Ultraman Grid ini pertama kali muncul di planet Mars. Selanjutnya baru di planet Bumi. Buat debutnya ini sebenarnya terbilang episode ini cukup santai dan mudah dipahami, nggak berat sama sekali ya. Tapi emang kerasa banget, konsep Ultraman ini emang cukup unik guys. Gak cuman bikinnya di luar Jepang ya, debutnya juga di planet Mars gitu dan lain-lain lah, emang pick me banget sih. Dari namanya udah pick me banget, great, bagus gitu ya, pengen ngerasa bagus sendiri. Nah, kalau di urutan kedua mungkin kalian udah nggak heran dan nggak akan asing lagi, nggak bakal terkejut lagi guys, yaitu Ultraman idola hampir sejuta umat, Ultraman Dyna. Termasuk idola admin sih. Kalau soal debutnya pasti kalian udah banyak yang tahu lah tentang Ultraman Dyna ini ya, karena episode-episode awalnya emang cukup memorable dan gampang diingat guys. Jadi episode awalnya ini berjudul A New Light, menceritakan tentang Shin Asuka yang baru bergabung dengan Super Gods. Melewati berbagai pelatihan-pelatihan dan juga tes khusus. Mulai dari tes berantem-beranteman tuh sambil cucuk-cucukan dan juga tes nerbangin pesawat. Nah, tes pesawat ini dilakukan di luar angkasa. Jadi dari sekian banyaknya pesawat tuh Shin Asuka menunjukkan kehebatannya. Dia nyerang pesawat-pesawat seniornya. Tiba-tiba muncullah Spears yang menyerang area latihan tersebut, dan yang tadinya latihan malah jadi battle beneran. Shin Asuka pun terkena serangan dan akhirnya melompat dari pesawat agar dia selamat. Pas melompat, dia malah bertemu dengan sosok cahaya yang sangat terang dan dia memasuki ruang dimensi misterius yang penuh dengan cahaya. Disitulah awal dia sebenarnya berkontak dengan Ultraman Dyna. Kita skip aja, tiba-tiba Mars diserang oleh Spears yang bergabung menjadi sosok monster besar yaitu disebut sebagai Darambia.
Shin Asuka yang baru pulih akhirnya diikut tugaskan untuk membasmi monster tersebut. Nah, peperangan ini juga terjadi di planet Mars. Karena kecerobohannya, Asuka malah membuat Kohda menjadi terluka. Hingga akhirnya Asuka pun keluar dari pesawat dan menyerang Darambia itu sendiri. Namun tiba-tiba cahaya menghampiri tubuh Asuka dan dia berubah menjadi Ultraman Dyna. Disinilah pertama kali Dyna melakukan debutnya di planet Mars melawan Darambia. Secara debut juga sebenarnya episodenya tuh cukup biasa aja ya, tapi terbilang unik guys, karena emang dibalut dengan berbagai bentuk emosi. Ditambah lagi Ultraman Dyna kan pertama kali debut di Mars, karena peradaban pada timeline Dyna itu Mars udah maju dibanding sebelumnya, udah memasuki Neo Frontier Era. Jadi orang-orang itu udah mulai ke planet Mars. Oke, di urutan ketiga adalah series dari era Reiwa guys. Artinya kita udah banyak banget yang ngelompatin series dari Ultraman Dyna langsung ke Ultraman Trigger. Karena rata-rata emang debutnya itu pada di bumi ya. Konsep debut di luar bumi akhirnya muncul lagi di series Ultraman Trigger New Generation 3. Diceritakan kalau peradaban sudah sangat maju. Di sini Kengo Manaka hidup sebagai peneliti di planet Mars bersama dengan orang tuanya. Mereka menemukan runtuhan patung Ultraman Trigger di sana. Namun tiba-tiba di sana muncul Golba, gabungan Golza dan juga Melba yang ternyata dikendalikan oleh Khamira. Dengan persenjataan seadanya, Golba berhasil dipukul mundur. Dalam keadaan mendesak, akhirnya Kengo bersatu dengan patung Ultraman Trigger dan akhirnya Ultraman Trigger muncul di planet Mars untuk melawan Golba dan juga Khamira. Terjadilah pertarungan 2 lawan 1 sampai main lumpur-lumpuran guys di planet Mars. Jadi itulah debut singkat dari Ultraman Trigger di planet Mars yang dimana di sini diceritain kalau Mars itu udah bisa ditinggalin sama makhluk hidup, bukan cuma sebagai tempat penelitian lagi. Walaupun tetap butuh yang namanya kubah ya, sebagai tempat buat nyimpan energi dan juga tempat menyimpan oksigen untuk makhluk hidup dapat bertahan hidup. Nah, itu dia guys beberapa series Ultraman yang melakukan debut di planet Mars. 3 Ultraman itu cukup unik banget karena dari sekian banyaknya series, cuma 3 Ultraman yang melakukan debut di planet Mars. Bayangin aja misalnya ada 30 series, terus cuma 3 Ultraman yang debut, otomatis kan 1/10-nya bro, itu udah termasuk langka lah ya. Jadi gimana menurut kalian guys? Apa ada yang ketinggalan? Apa ada Ultraman lain yang melakukan debut di Mars selain yang list di atas? Kalian bisa komen aja di bawah ya. Oke, jadi admin cukupin buat video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifin tombol loncengnya biar kalian gak disiram sama Ultraman Saga. Ultraman Taro maksudnya ya. Jadi next mau konten apa lagi kan request aja di bawah. Komen. Oke, pokoknya ya udah gitu aja. Oke guys, see you next video. With